Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini bertepatan pukul 3.23 bertepatan di hari yang kelima di bulan suci Ramadan, yakni hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji, yakni aku keluar dari kubur. Selama ini kita memahami tentang kubur, pertanyaan kubur, siksa kubur, alam barzah, alam penantian, hari kiamat, hari pertanggungjawaban, hari hisab, wat siratal mustaqim, neraka, surga. Semuanya itu selama ini kita meyakini setiap manusia pasti melewatinya. Akan tetapi yang kita yakini, yang kita sebutkan di atas tadi, itu terjadinya nanti ketika manusianya sudah mati. Jadi bila manusianya sudah mati atau sudah meninggal dunia, baru terjadi, yakni alam kubur, manusianya dikubur. Terjadilah pertanyaan kubur ketika manusianya sudah dikubur. Terjadilah siksa kubur ketika manusianya sudah dikubur. Terjadilah penantian di alam barzah ketika manusianya dikubur. Terjadilah hari kiamat ketika manusianya dikubur. Dan semua itu hayalan-hayalan manusia. Karena manusia belum menjalaninya. Semua itu alam-alam gaib. Karena manusia belum bertemu dengan alam-alam yang gaib itu. Itu kepahaman manusia yang hanya hayalan, memahami ayat-ayat Tuhan dengan hayalan-hayalan manusianya. Kenapa manusia memahami ayat-ayat Tuhan itu hanyalah dengan hayalan-hayalan manusianya? Karena manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya. Sehingga memahami Tuhan, memahami alam-alam yang akan terjadi, memahami alam-alam yang akan terlewati, semuanya hanya penuh dengan hayalan-hayalan manusianya. Karena manusianya memahami ayat-ayat Tuhan dengan hayalan-hayalannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Namun kepahaman di sisi Tuhan, kepahaman Allah, yakni kematian itu bukan kematian ragawi. Karena selama ini manusia menganggap kematian itu adalah matinya raga, matinya jasad, matinya badan. Itulah yang dianggap kematian oleh manusia. Namun bagi Allah, kematian itu bukan kematian raganya. Akan tetapi raganya masih hidup, manusianya masih hidup. Tapi anehnya hati manusianya yang mati. Karena hatinya keras melebihi kerasnya batu. Itulah yang dimaksud oleh Allah, itu adalah sebuah kematian. Manusia tidak merasa dirinya mati, karena manusia memahami kematian hanyalah memahami kematian versi manusianya. Manusia masih merasa dirinya yang hidup, maka tak akan pernah mau manusia dikatakan dirinya mati. Wong raganya masih hidup. Akan tetapi kematian itu ketika manusianya belum menerima di dalam dadanya. Kematian itu adalah ketika manusia belum menyerahkan apa-apa yang bukan miliknya. Yakni manusia belum menerima bahwa dirinya adalah mati. Manusia belum menerima bahwa dirinya adalah gaib. Manusia belum menerima bahwa dirinya itu tidak ada. Manusia tidak menerima bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Kenapa manusia tidak menerimakan semua itu? Karena manusia masih menyembah wujud manusianya di dalam hatinya. Karena manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang selama ini diagung-agungkannya. Manusia mengagung-agungkan, manusia membangga-banggakan, manusia membesar-besarkan dirinya sendiri di dalam dadanya, sehingga yang lain dianggap kecil oleh diri manusianya. Maka disitulah ketika manusianya tidak menerimakan bahwa dirinya adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri, ketika manusianya masih merasa jauh dari Tuhan, itulah yang dimaksud kematian. Lalu bila hati manusia sudah mati, yakni hatinya keras melebihi kerasnya batu, maka manusianya berhubung sudah mati di sisi Allah, maka manusianya lantas dikubur oleh Allah. Jadi sebenarnya manusia itu mengubur-nguburkan dirinya sendiri, memati-matikan dirinya sendiri. Kenapa kok saya bilang mengubur dan mematikan dirinya sendiri? Karena manusia tidak rela, tidak ridho bahwa hanya Tuhan yang hidup di hatinya. Hanya Tuhan yang wujud di hatinya, hanya Tuhan yang berkuasa di hatinya, hanya Tuhan yang bisa melihat di hatinya, hanya Tuhan yang bisa mendengar di hatinya, bahwa hanya Tuhan yang bisa merasakan di hatinya. Manusia belum rela, belum ridho bahwa semua ini Allah, maka itulah manusianya mematikan dirinya dan mengubur dirinya sendiri. Mengubur di mana? Mengubur di dalam raga-raga, mengubur diri di dalam
badan-badan yang dari tanah kuburan ini. Jadi sebenarnya manusia memati-matikan dirinya sendiri. Manusia mengubur-nguburkan dirinya sendiri. Manusia memenjara-jarakan dirinya sendiri. Manusia menyiksa-nyiksa dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud siksa alam kubur, siksa alam badan yang berasal dari tanah kuburan, yakni bumi. Itulah yang dimaksud kematian. Di sisi Tuhan berarti saya, berarti Anda, dan berarti seluruh manusia yang kelihatannya masih hidup ini sebenarnya semuanya pada mati. Berarti semua manusia yang kita lihat ini pada tinggal di dalam alam kubur. Berarti kita dan semua manusia yang kita lihat ini berarti menjadi ahli kuburan, ahli jasadiyah, ahli badaniah, seolah-olah hanya badan-badan kita yang bisa kita gerakkan. Seolah-olah hanya raga-raga kita yang bisa beraktivitas. Sehingga manusia menilai suatu gerakan, sehingga manusia menilai suatu ibadah hanya dengan ritual-ritual olahraga saja. Ritualnya badan. Membaca 2 kalimat, ritualnya badan, yakni mulut. Ritualnya sholat, ritual badan. Ritualnya zakat, ritual badan. Ritualnya puasa, ritual badan. Ritualnya haji, ritual badan. Ritualnya makan dan minum, ritualnya badan. Ritual duduk berdiri, berlari, ritualnya badan. Naik motor, bekerja, semuanya ritualnya badan. Karena manusia masih menyembah badan. Itulah yang dimaksud ahli-ahli kubur, termasuk saya dan Anda semua jadi ahli kubur. Manusia menjadi ahli kubur, manusia yang masih cenderung cinta untuk memuaskan jasadnya, cinta untuk memuaskan raga-raganya dengan banyak bersolek, dengan banyak mendandan-dandani raga, dengan menjaga-jaga raga. Berarti kita selama ini menjadi ahli kuburan, masih suka kepada kuburan. Begitu kok takut mati. Wong sudah jadi ahli kubur kok takut pada kuburan. Wong sudah mati kok takut kepada orang mati. Manusia takut kepada dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud kematian, yang dimaksud ahli kubur. Ketika manusianya masih menyembah-nyembah raganya, masih membangga-banggakan jasadnya, maka manusia tersiksa di dalam kuburannya. Disiksa dengan apa?
Manusia disiksa dengan keinginannya. Manusia disiksa dengan cita-citanya. Manusia disiksa dengan melihat orang lain yang mana orang lain lebih mapan daripada dirinya sendiri. Sekilas masalah badan, sekilas masalah dohir, sekilas masalah dunia. Itulah yang dimaksud siksa kubur. Ketika kita diberi keadaan yang tidak enak-enak, dan ketika kita diberikan masalah-masalah, maka itu akan menjadikan api-api yang ada di dalam dada. Itulah siksa kuburan, itulah siksa nar, api neraka, api yang ada di dalam dadamu, neraka. Ini semua bagi ahli kubur, ini semua bagi ahli raga, ini semua bagi ahli badan. Seolah-olah kejadian seperti ini, kejadian kematian, kejadian alam kubur, kejadian siksa kubur, kejadian alam barzah, kejadian hari kebangkitan, kejadian hari kiamat, seolah-olah itu belum terjadi karena manusia telah lama ikut langkah-langkah setan. Manusia telah lama menjadi kekasihnya iblis, maka manusia selalu ditipu daya oleh iblis, ditipu daya oleh setan agar tidak memahami Tuhan. Manusia ditipu daya oleh iblis, manusia ditipu daya oleh dirinya agar tidak mau bertemu Tuhan, maka ia disiksa terus selama-lamanya, abadan abada, ketika di dalam kehidupannya tidak pernah bisa merasakan surga, tidak pernah merasakan enjoy sampai syakaratul maut tiba. Karena manusia mengikuti langkah-langkahnya setan, karena manusia masih mengikuti keinginan-keinginan hatinya sendiri, maka ia akan tersesat dari jalan Tuhan. Tapi manusia lebih cinta, lebih cenderung dengan jalannya sendiri. Itulah manusia yang mengikuti langkah-langkah setan, yang tidak akan pernah mau sujud, tunduk, rukuk kepada Adam. Manusia tidak percaya bahwa dirinya tidak ada. Manusia lebih percaya bahwa Tuhanlah saja yang tidak ada. Manusianya lebih percaya, manusianya lebih yakin, manusianya lebih berbangga-bangga diri dengan keberadaan dirinya, berbangga-bangga diri dengan kewujudan dirinya, berbangga-bangga diri dengan kehidupan dirinya. Manusia masih tertipu daya oleh dirinya sendiri, maka jadi iblis terus, maka jadi neraka terus. Manusia dikutuk tinggal di dalam dosa.
Apa yang dikerjakan bagi ahli kubur itu semuanya dosa, karena manusia masih terikat dengan kuburan, karena manusia masih terikat dengan jasad-jasadnya, karena manusia masih demen, masih cinta dengan raga-raganya, berarti nyembah kuburan, nyembah raga, nyembah jasad. Itulah yang dimaksud ahli kubur. Jadi temanya pada pagi ini, aku keluar dari kuburan. Bila manusia tidak mau lepas dari kuburannya, bila manusia tidak mau bangkit dari kuburannya, maka akan disiksa terus, akan dikecewakan terus. Mulutnya, lidahnya dipotong-potong sendiri, tangannya disiksa, dipenggal-penggal sendiri, kakinya dipotong-potong sendiri. Betapa sakitnya tinggal di dalam kuburan, betapa sakitnya bila manusia masih terpenjara dengan badannya, terpenjara dengan raganya, terpenjara dengan kedagingannya. Maka manusia takkan pernah merasakan hidup bahagia, tidak pernah merasakan hidup tenang, hidup damai, hidup enjoy, karena manusia tidak enjoy karena masih kelelekan. Badan-badannya tidak enjoy karena manusia ketatap-tatap, tertabrak-tabrak oleh raga-raganya. Itulah yang dimaksud ahli kubur. Maka judulnya Aku Keluar dari Kubur. Nah, kita sinkronkan di dalam ayat Al-Quran, yakni surat Ar-Rum. Silakan dibuka di surat Ar-Rum ayat yang ke-25. Surat Ar-Rum ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrih. Thumma idza da'akum da'wah minal ardi idza antum takhrujun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apalagi dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur, keluar dari bumi. Shadaqallahul azim. Jadi makna mutasabihat, makna yang sebenar-benarnya menurut Allah. Karena kitab ini kitabnya Allah, jadi manusia tidak bisa untuk menafsirkan dengan kemanusiaannya. Manusia tidak bisa menafsirkan dengan bahasa manusianya. Kenapa? Karena manusia bahasanya bahasa hayalan. Manusia bahasanya hayalan nanti katanya. Ini kuburan nanti.
padahal kuburannya sudah terjadi, padahal kita sudah tinggal di dalam kuburan. Kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan, tapi kita menerima hawa nafsu kita sebagai Tuhan yang harus hidup terus. Di alam kubur hidup, di siksa kubur hidup, di alam barzah hidup, di hari kiamat hidup, di hari pembalasan hidup, di hari hisab hidup, di siratal mustaqim hidup, di neraka hidup, di surga hidup. Lah kapan manusianya mati kok hidup terus? Salahnya sendiri, akhirnya ketemu dengan alam gaib. Karena manusianya ingin hidup terus, ya disiksa-siksa terus. Karena manusianya ingin hidup terus, ya ditakut-takuti terus. Karena manusianya ingin hidup terus, ya menderita selama hidupnya. Disuruh mati kok ndak mau, disuruh ketemu dengan fitrahnya kok ndak mau, dioperasi hatinya dengan kajian-kajian ketuhanan kok menolak. Salahnya siapa? Jangan Tuhan dijadikan kambing hitam. Sesungguhnya diri kitalah kambing hitam itu yang tidak mau menerima panggilan Tuhan. Yang kita terima selama ini hanyalah panggilan hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jelaskan, dan di antara tanda-tanda surat Ar-Rum ayat yang ke-25, yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Logika begini, bila hidup ini bukan hidupnya Tuhan, bila hidup ini bukan hidupnya Allah, maka hidup ini takkan pernah bisa menyaksikan tampilannya langit dan tampilannya bumi. Kita manusia tak akan pernah tahu bahwa ada langit dan ada bumi bila manusianya tidak ada. Maka adanya manusia inilah untuk membuktikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dengan manusia kita bisa menyaksikan langit. Dengan manusia kita bisa menyaksikan bumi. Itulah tanda-tanda kebesaran Tuhan yang menjaga, yang mencipta, yang menguasai langit dan bumi. Jadi yang bisa melihat langit dan bumi itu sebenarnya bukan manusia, tapi Tuhan itu sendiri. Berhubung manusia masih jadi Tuhan di hatinya, ia tidak akan pernah memahami kebesaran-kebesaran Tuhan. Manusia hanya memahami kebesaran hawa nafsunya sendiri. Maka itulah yang dimaksud manusia masih tinggal di dalam kuburan. Manusia masih tinggal di dalam kemanusiaannya. Manusia masih tinggal di dalam dunia yang dicintainya, raga yang dari tanah, badan yang dari dunia, yang dibangga-banggakan, yang dicintai. Maka manusia itulah ahli kubur. Tidak mau dipanggil Tuhan, maunya dipanggil setan. Salah siapa? Ya salah sendiri.
Kita lanjutkan. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Nah, bagi siapa manusia itu yang dipanggil Allah langsung bangkit dari kuburannya? Bagi manusia-manusia yang sudah ketemu enjoy, bagi manusia-manusia yang sudah ketemu dengan ketenangan, manusia yang sudah ketemu dengan kedamaian, manusia sudah ketemu dengan kebahagiaannya ketika manusia rela keluar dari kuburan. Apa maknanya? Manusia yang rela ridho keluar dari kuburannya, manusia yang rela ridho bangkit dari kuburannya, maknanya menyerahkan dengan rela dan ridho bahwa hidup ini, badan ini, daya upaya ini hanya milik Allah. Itulah orang-orang yang bangkit dari kubur, dipanggil oleh Allah langsung keluar dari kuburannya, yakni hati-hati yang sudah lillahi ta'ala. Jadi tidak nyembah raga lagi, tidak olahraga lagi, tapi olah jiwa. Karena yang membisahkan badan ini bisa duduk, ya hidup, ya Tuhan. Bukan badan ini duduk-duduk sendiri, tapi keinginan untuk duduk datang dari jiwa. Hei Halim, duduklah, maka raganya duduk. Hei Halim, bicaralah, maka raganya berbicara. Hei Halim, lihatlah, maka mata ini bisa melihat. Hei Halim, makanlah, maka aku bisa makan. Tanpa kalam Tuhan, tanpa utusan Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan. Inilah yang dimaksud hari kesadaran. Disinilah yang dimaksud hari kebebasan manusia dari perbudakan setan. Bila manusia masih mengikuti jalan setan, maka ia diperbudak terus seperti perbudakan zamannya Raja Fir'aun. Karena manusianya jadi Raja Fir'aun dan menjadi budak-budaknya Fir'aun, maknanya manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai raga, hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sehingga raganya menjadi budak-budaknya nafsu. Cari uang karena nafsu, sholat karena nafsu, ibadah karena nafsu, semua itu maknanya hawa nafsu. Berarti kita belum bangkit dari kuburan. Maka dari itu diceritakan kisahnya Nabi Musa, utusan Allah yang mengeluarkan manusia pada zaman itu untuk mengeluarkan Bani Israel dari cengkraman perbudakan Fir'aun.
Jadi di kajian uripe Allah ini sama halnya dengan Nabi Musa yang mengajak Bani Israel untuk hijrah kepada Allah, untuk meninggalkan Raja Fir'aun, untuk meninggalkan hawa nafsunya sendiri, supaya selamat dari perbudakan, supaya tidak minta-minta lagi, supaya tidak doa-doa lagi. Itulah perbudakan yang nyata, itulah zaman jahiliyah yang nyata. Jadi zaman jahiliyah, cerita tempo dulu, sebenarnya di dalam kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat itu menceritakan keadaan diri kita sendiri. Jadi diri manusia adalah Alkitab yang agung. Diri manusia adalah Al-Quranul Karim yang agung. Ayat-ayat Tuhan bagi manusia yang sudah bangkit dari kuburannya, ia enjoy saja, dikuasai oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang sekali dipanggil oleh Allah maka ia akan keluar dari kuburnya. Jadi di dalam surat Ar-Rum, saya ulangi ayat yang ke-25, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar, bangkit dari bumi, bangkit dari kuburan, ada di alam, enjoy, ada di sisi Allah, menjadi almarhum, orang-orang yang dirahmati Allah. Meskipun Anda hidup, meskipun saya hidup, tapi di sisi Allah kita sama-sama menjadi almarhum. Maknanya selama ini kita sudah menyadari bahwa kita hanya dikuasai oleh Tuhan, oleh Allah. Itulah yang dimaksud bangun dari kuburan, bangun dari raganya. Apa maknanya? Karena raga, karena badan tidak bisa bergerak sendiri walaupun sebiji darah. Semua apa yang tergerak pada badan ini semuanya pergerakan Tuhan. Jadi enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn, sambil minum kopi, sambil ngerokok dan sebagainya. Jadi di kajian uripe Allah ini mengentas Anda semuanya agar tidak lama-lama disiksa di dalam kuburan Anda sendiri-sendiri. Semoga kita bisa memahami ya. Coba saya tanya di bawah, apa bisa memahami kajian di YouTube Uripe Allah ini? Coba jawabannya ditulis. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah, semoga saya dan Anda semua dipahamkan oleh Allah untuk selalu dan selalu bangkit dari kuburan, bangkit dari kemanusiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji di pagi dini hari ini, semoga kita selalu
di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat makan sahur.